Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa mengikuti kuliah pada siang ini, hari Kamis tanggal 27 November. Pada siang ini kita akan membahas tentang sasaran analisis perilaku konsumen. Sasarannya yang pertama yaitu individu. Individu sebagai konsumen, bagaimana perilakunya dalam memilih, menentukan, membeli, dan mengkonsumsi barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu poin pertamanya yaitu faktor kebutuhan, need. Pada dasarnya perilaku konsumen secara individu dalam memilih atau menentukan belanja atau membeli barang atau jasa, awalnya itu berdasarkan kebutuhan. Perilaku seperti ini akan tetap bertahan jika kondisi keuangannya tetap di bawah dari cukup. Misal, untuk belanja makanan guna memenuhi kebutuhan, mengatasi rasa lapar, dan memulihkan energi tubuh, maka orang pada tingkat ini cukup membeli misalnya nasi kucing. Ini artinya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau need, menghilangkan rasa lapar dan memulihkan energi fisik. Jadi kebutuhan pada dasarnya. Ketika ini bisa jadi berdasarkan kondisi keuangan atau situasi. Misalnya dalam kondisi tidak aman, orang bersembunyi di hutan atau di tempat persembunyian lah, bisa di hutan, bisa di tengah kota. Ketika mereka lapar, mereka meskipun punya uang, misalnya bandar narkoba, punya uang banyak, tapi dia dalam kondisi tidak aman, bersembunyi di dalam rumah, dalam gedung di tengah kota. Kemudian dia ketika lapar menyuruh anak buahnya membeli nasi, nggak usah pilih-pilih, cari nasi, warung nasi terdekat. Ketemu terdekat, misalnya nasi kucing atau nasi uduk atau apa, nasi-nasi yang sederhana, dia cukup itu aja. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan, menghilangkan rasa lapar dan mengembalikan energi tubuh. Atau sekarang sedang musimnya banjir, tanah longsor, orang di pengungsian. Meskipun dia orang kaya, banyak duit,
tadinya juga kalau makan pilih-pilih, tapi dalam kondisi itu, nah, kemudian ada apa, bantuan nasi kotak, isinya apa ya, karena tidak ada bantuan dari pusat atau sekedar bahan-bahan yang tersedia di sekitar itu dimasak di dapur umum, bahannya sangat terbatas, ya mungkin nasi dengan tempe orek, nggak ada lauk pauk yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, cukup itu aja. Nah, kemudian tingkatan berikutnya yaitu keinginan, want, merupakan tingkat yang lebih tinggi dari sekedar memenuhi kebutuhan. Nah, ini biasanya ya ketika tingkat keuangannya, kemudian juga prasyarat lain dalam kondisi aman, dalam kondisi yang kondusif, tidak perang, tidak banjir, tidak sedang ada bencana alam. Nah, ini tuntutannya pada want, keinginan. Maka orang tersebut mengikuti keinginan atau selera. Pada saat lapar, ia tidak lagi hanya memilih atau memenuhi tuntutan agar kenyang, tapi juga memenuhi keinginan, mengikuti selera, makan enak di tempat yang bergengsi. Untuk itu dia makan di restoran bergengsi, di restoran mewah, guna memenuhi keinginan, want-nya. Nah, karena ke restoran mewah itu juga merupakan tuntutan sosial. Jangan sampai kalau misalnya orang ke warung yang sederhana gitu, atau bahkan termasuk nggak layak gitu, itu kalau ketemu teman kan malu. Tapi kalau kebetulan ke restoran mewah bergengsi, ketemu temen kan ada kesan wah. Tapi ya celakanya sudah pengennya ke restoran mewah dan ketemu temen, tahu-tahu nggak ketemu temen. Jadi keinginan meningkatkan status sosialnya itu nggak terpenuhi. Jadi pengakuan, misalnya ada tetangga yang sering menyepelekan, nah dia pengennya ke restoran mewah itu ketemu tetangganya itu. Jadi itu keinginan atau want merupakan tingkat yang lebih tinggi dari sekedar kebutuhan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam belanja. Nah, kemudian yang berikutnya itu kognisi. Nah, kognisi ini merupakan pengetahuan yang dimiliki individu tentang barang jasa yang akan dibeli. Semakin tinggi tingkat kognisi seseorang, semakin jelimet pilihannya, karena pengetahuannya tinggi. Ya misalnya tentang pakaian aja, kalau orang yang tidak memiliki kognisi tentang jahit menjahit, itu nggak sampai detail melihat ke bagaimana jahitannya. Mungkin hanya sekedar melihat, wah ini pakaian cukup mewah. Nah, tapi kalau orang memiliki kognisi yang lebih bagus daripada orang lain, nah dia lebih jelimet pilihan.
Demikian juga Bapak punya saudara, ini selain ya kaya lah, belum banyak orang punya mobil, dia sudah punya mobil, rumahnya juga bagus besar, uangnya banyak. Ya masalahnya, ukuran kayanya itu dia itu punya pabrik, bukan karyawan pabrik tapi punya pabrik. Nah ini istrinya itu jelimet kalau milih barang. Nah karena dia kaya, ya nggak takut jelimet-jelimet dikatain orang. Kalau orang miskin jelimet-jelimet kan apa? Pelayannya kan kesel. Kalau ini pelayannya kesel bisa apa? Dibentak sama dia. Jadi misalnya milih kulkas gitu, milih kulkas. Itu tidak hanya merek, kemudian tidak ada hanya apa? Barangnya itu ya dilihat bagus gitu aja. Enggak. Dia sampai detail, jangan sampai kulkas yang dia beli ini ada penyok sedikit atau kempot sedikit. Kalau dilihat dari depan mungkin nggak kelihatan, dilihat dari samping kiri nggak kelihatan, dilihat samping kanan, nah ternyata kelihatan. Nah, ini dia nggak mau seperti itu. Dia beli barang apa? Dia pilihannya pertama merek, terus kemudian speknya, nah, kemudian ya apa? Bentuknya menarik apa enggak, sampai akhirnya detail ada cacat apa enggak. Nah, ini melihat cacat itu detail sekali, sampai kempot sedikit aja dia nggak mau. Ini apa? Kalau tingkat kognisinya tinggi, pilihannya akan jelimet, jadi lama. Sebaliknya kalau tingkat kognisinya rendah, maka dia akan cepat membeli. Tapi juga tidak selalu kognisi rendah menjadi cepat. Kognisi rendah bisa menjadi lama, tapi bukan karena jelimet, karena ragu karena tidak memiliki pengetahuan, akhirnya timbul keraguan. Jangan-jangan ini palsu, jangan-jangan ini nggak bagus, jangan-jangan ini nanti cepat rusak dan lain-lain. Nah, jadi apa? Kognisi rendah bisa lama karena keraguan. Nah, ini biasanya membutuhkan saran dari teman. Nah, tapi kalau Anda menjadi marketer, nah ini harus pintar-pintar Anda. Jangan sampai orang ini lepas. Namanya pembeli sudah ada di depan mata, jangan sampai dia lepas. Berikan keyakinan, persuasi. Nah, tapi juga ini membutuhkan kepintaran, bahasa yang tidak menimbulkan, menambah keraguan. Nah, namanya orang dagang kan selalu memuji barangnya. Ini dibikin sedemikian rupa, nah, supaya orang ini hilang keraguannya dan akhirnya membeli. Jadi ini marketer yang baik berusaha mempersuasi orang yang kognisinya rendah dan mengalami banyak keraguan. Nah, kemudian yang berikutnya afeksi, merupakan istilah dalam psikologi untuk menggambarkan perasaan, emosi. Dan suasana hati seseorang. Afeksi dalam perilaku konsumen adalah perasaan konsumen terhadap suatu kejadian atau stimulus. Misalnya konsumen menyintai produk, menyenangi produk tertentu atau tidak.
Jika komponen kognitif merupakan bentuk dari opini, maka komponen afektif adalah komponen yang menitik beratkan pada emosional dari sikap yang terbentuk. Nah, ini supaya mudah ya Anda mengingat 3 konsep ini. Tapi kalau nggak salah sudah pernah Bapak contohkan ya, pada pesta sepak bola dunia di Qatar, ya, supporter Jepang itu begitu selesai nonton, kemudian mereka memunguti sampah makanan, sampah apa aja itu dipungutin sampai stadion itu ya bagian tempat duduk itu bersih, nggak meninggalkan sisa-sisa makanan atau bungkus makanan, dibersihkan. Ini apa? Karena secara kognisi orang Jepang itu memiliki pengetahuan dari agama Shinto. Nah, itu awalnya bahwa untuk menghadapi Tuhan mereka itu harus bersih, sehingga akhirnya ada pengetahuan tentang kebersihan. Kemudian keharusan untuk bersih ini menimbulkan sikap afeksi. Secara psikologis dia merasa terganggu dengan adanya kotoran itu, merasa terganggu, sehingga dia kemudian secara psikomotorik menggerakkan ototnya, anggota badannya untuk mengambil benda-benda yang membuat pemandangan jadi kotor. Nah, ini beda, padahal kita kan juga punya, umat Islam punya an-nadzafatu minal iman. Tapi itu sebatas kognisi aja, tidak menimbulkan emosi, kejiwaan, afeksi, tidak menimbulkan itu. Nah, ini termasuk yang sering dikritik kegagalan pendidikan di Indonesia. Kegagalan pendidikan Indonesia meskipun waktu itu temanya bukan masalah kebersihan, masalah korupsi. Dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan mereka punya kognisi bahwa korupsi itu haram, korupsi itu nggak baik. Tapi kenapa orang Islam Indonesia tetap korupsi? Nah, ini karena terbatas pada kognisinya saja, jadi pengetahuan aja. Afeksinya tidak dibangun, apalagi psikomotorik. Nah, pengetahuan an-nadzafatu minal iman juga sebatas itu aja. Bahkan di Asrama Putra dulu ada tulisan, sudah tulisannya khotnya jelek, terus ya pokoknya bukan membuat bersih, tapi temboknya menjadi kotor, dan itu juga tidak menimbulkan secara psikologis menimbulkan rasa nggak enak melihat yang kotor. Itu merasa sebaliknya, menjadi nyaman melihat yang kotor. Ini kan kebalikan, sehingga waktu itu Bapak Kiai Dawam marah-marah, jangan nulis an-nadzafatu minal iman tapi temboknya jadi kotor. Nah, ini sudah pasti tidak menimbulkan afeksi, tidak menimbulkan emosi. Melihat hal yang kotor itu nggak nyaman. Jadi harusnya dalam pendidikan
Itu nyontoh aja orang Jepang. Kata Profesor Asip waktu itu sedang menjadi instruktur sebuah pelatihan. Kemudian beliau cerita pengalamannya waktu kuliah di Jepang. Dia melihat anak TK pulang dari sekolah, melihat ada sampah di trotoar. Dia pungut, terus dia masukkan ke tas. Sehingga Profesor Asip ini tertarik melihat anak kecil, anak TK mungut kotoran di tisu lah, kotoran tisu di trotoar, diambil, dia pungut, dimasukkan tas. Terus ditanya, mau diapakan apa tisu itu? Nanti kalau ketemu bak sampah mau dibuang ke bak sampah. Kenapa Anda berbuat seperti itu? Karena ya dia nggak nyaman melihat sampah di tempat yang bersih. Jadi trotoarnya memang sudah bersih, terus kemudian ada tisu menjadi kotor. Nah kalau di kita trotoarnya udah kotor, banyak sampah, ya kalau mungutin bukan cukup dimasukkan ke tas, harus pakai keranjang sampah yang besar. Ini sebenarnya ya kalau Gus Dur dulu mengatakan anggota DPR itu seperti anak TK, tapi jangan disamakan dengan anak TK Jepang. Kalau anak TK Jepang mau mungut tisu di trotoar, anggota DPR Indonesia jangankan bersihkan tisu di trotoar, mengambil tisu di trotoar, teman-temannya yang kotor, yang tukang korupsi juga dibiarkan, ya malah ikut-ikutan rame-rame korup. Nah, jadi itu afeksi, nggak enak melihat sesuatu yang membuat sesuatu yang bersih menjadi kotor, terus dipungut. Nah, dipungut ini apa? Dari rasa nggak senang melihat sesuatu yang membuat sesuatu yang bersih menjadi kotor, timbul gerakan otot, gerakan anggota badan untuk memungut. Itu namanya psikomotorik. Nah, jadi untuk menghafalkan atau memahami 3 konsep ini, kognisi, afeksi, psikomotorik, itu ingat-ingat peristiwa pesta bola dunia di Qatar. Bagaimana supporter Jepang selesai nonton kemudian bersih-bersih. Nah, tinggal nanti konteksnya kalau kita bicara perilaku konsumen, ya afeksinya misalnya dalam perilaku konsumen adalah perasaan konsumen terhadap suatu kejadian atau stimulus. Misalnya konsumen menyenangi, menyintai suatu produk atau tidak. Jika komponen kognitifnya merupakan bentuk dari opini, maka komponen afeksinya adalah komponen yang menitik beratkan pada emosional dari sikap yang terbentuk. Jadi melihat barang yang dia suka, ini kalau nggak segera dibeli, nanti takut keduluan dibeli orang. Apalagi kalau ini belinya di butik, karena butik itu ya biasanya tidak memproduksi barang yang edisinya banyak. Jadi special edition, jadi terbatas sekali. Nah, jadi begitu ada barang yang
orang itu tertarik, kemudian ada dorongan untuk segera membeli. Secara afeksi timbul emosi, takut kalau barang ini nanti keburu dibeli orang, nggak ada lagi. Maka secara psikomotorik segera membeli, bayar, bungkus, bawa pulang. Itulah perilaku konsumen secara individu. Kemudian faktor berikutnya yaitu motivasi. Stimuli bagi seorang untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan dan memuaskan hidupnya. Dengan adanya motivasi, maka konsumen juga memiliki dorongan yang kuat terhadap suatu pilihan. Motivasi biasanya didukung oleh dua kebutuhan, yaitu biogenik dan fisiologis. Nah, biogenik itu merujuk pada suatu yang berasal dari atau dibuat oleh makhluk hidup. Sedangkan fisiologis adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja organ dan sel-sel. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan afeksi dengan psikomotorik. Jadi secara kejiwaan tertarik dengan benda yang dia lihat. Terus kemudian menimbulkan dorongan untuk membeli. Nah, jadi biogenik adalah kebutuhan di mana indikatornya berdasarkan kebutuhan biologis, seperti adanya rasa lapar, haus, lelah. Nah, kemudian sedangkan kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang didasarkan faktor psikologis, seperti keinginan untuk diakui, keinginan untuk terlihat baik, dan keinginan mempertahankan eksistensi. Jadi melihat pakaian yang mewah, melihat mobil mewah, itu kalau kembali ke kebutuhan biologis sebenarnya tidak terlalu, kecuali misalnya kebutuhan biologis merasa supaya dirinya aman. Kemudian ada iklan mobil itu bodinya dikelilingi oleh plat baja, sehingga ketika ada tabrakan itu penumpang di dalamnya itu aman karena mobil ini dilindungi oleh plat baja. Nah, mobil yang dilindungi oleh plat baja itu nggak mungkin tampilannya jelek, pasti tampilannya mewah. Jadi dorongan untuk beli mobil mewah bukan sekedar ingin eksis menjadi kelas sosial yang tinggi, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Itu motivasi. Nah, jadi bagaimana produsen menciptakan barang mewah supaya menarik, baik dari segi biogenik tadi maupun dari segi yang kedua, fisiologis. Ini supaya menarik ya, selain mewah, aman, itu dilindungi keamanan yang lengkap. Nah, kalau sekarang kalau tabrakan terus kemudian muncul balon udara itu kan sekarang mah sudah mobil-mobil secara umum sudah banyak dilengkapi
dengan safety seperti itu. Tapi untuk dikelilingi plat baja tadi itu belum semua mobil. Jadi supaya benar-benar safety, maka mobil itu dikelilingi plat baja yang kuat, sehingga ketika terjadi tabrakan ini tidak rusak, sehingga orang yang ada di dalamnya ini aman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup, lifestyle. Dalam perilaku konsumen adalah cara seseorang hidup, termasuk nilai-nilai, sikap, minat, aktivitasnya. Aktivitas ini, orang kalau punya gaya hidup tinggi, aktivitasnya bukan main badminton, main tenis, kemudian main golf. Jadi olahraga yang kelas tinggi. Nah, ini untuk aktivitasnya aja. Nah, karena gaya hidup ini, maka akan mempengaruhi seorang memilih barang atau jasa yang dibeli. Demikian juga orang akan melakukan aktivitas sesuai dengan gaya hidupnya yang tinggi. Olahraga yang seperti itu tadi, main tenis, main golf, bergengsi, kemudian hiburannya dugem. Nah, jadi ini gaya hidup. Jadi membeli apapun, gaya hidupnya itu selalu menjadi acuan. Jadi yang tadi, yang bagian awal, yang dasar-dasar tadi sudah diabaikan oleh orang-orang dengan gaya hidup seperti ini. Nah, Bapak punya teman di Jogja, dia cerdas ini. Dia main golf itu bukan gaya hidup, tapi bagaimana cara dia masuk ke lingkungan elit. Tapi kalau nggak pinter, jangan coba-coba masuk ke lingkungan elit, terus Anda cuma plonga-plongo kan jadi lelucon. Jadi memang dia pintar bergaul. Kebetulan ini temen ini mirip-mirip ini. Awalnya memang dia dulu ceritanya gini, dia adik kelas Bapak. Karena masih kuliah, kemudian nikah, karena tuntutan ekonomi, dia harus bisa nyari duit. Akhirnya dia jualan martabak. Kalau malam jualan martabak. Kemudian setelah jualan martabak, punya kenalan, akhirnya jual beli mobil. Bukan jual beli mobil, maklar mobil. Jadi kalau ada orang jual mobil, dia jadi penyambung lidah, mempertemukan antara penjual dan pembeli, maklar, broker. Nah, terus
ketika masih jadi maklar, ini dia cerdas juga supaya tampil meyakinkan. Seperti Pimpro, supaya tampil meyakinkan, dia ketika sedang transaksi dia pakai mobil mewah, Mercy, Alto, BMW. Tapi setelah deal diterima, terus akhirnya ya nggak tahu mobilnya itu boleh nyewa atau enggak. Tapi setelah deal terima jadi rekanan kontraktor, dia sehari-hari cuma pakai mobil Suzuki apa itu yang kemudian gak laku di pasar. Kalau teman bapak ini, dia beli Mercy dipakai setiap hari. Jadi kalau dia dalam posisi sebagai calo, ini meyakinkan. Sebagai maklar ini meyakinkan. Terus dan ternyata ini mobilnya ini menjadi mendongkrak dia dari sekedar pedagang martabak, pedagang kaki lima, bukan martabak di restoran, martabak kaki lima. Tapi orang lebih melihat dia pakai Mercy. Nah, kemudian teman-teman alumni dari IAIN, Gajah Mada dan beberapa perguruan tinggi di Jogja ini punya rencana mendirikan perguruan tinggi. Setelah berhasil mendirikan perguruan tinggi, nyari figur rektor. Ada temen dari Gajah Mada terkenal pintar, tapi penampilan miskin. Cuma naik motor bebek dan motor bebek yang jadul, beju apa itu istilahnya. Nah ini kan nggak bergengsi. Perguruan tinggi rektornya naik bebek, ini kan nggak keren. Terus akhirnya temen bapak tadi yang jualan martabak tapi punya mobil Mercy. Nah ini kan meyakinkan kalau ke kampus, ke kantor bawa Mercy. Jadi ya mahasiswa bangga kuliah di situ. Rektornya pakai Mercy. Ya dapat Anda bayangkan bagaimana mahasiswa bisa bangga kalau rektornya ke kampus pakai beju. Ini dia lucu, tapi kembali lagi dasar pinter. Nah, jadi akhirnya apa? Yang jadi rektor sebagai simbol teman bapak tadi. Kemudian rektor yang benar-benar yang jadi pemikir yang naik beju. Tapi teman bapak tadi pinter. Ketika diberi dijadikan rektor, dia ngikut kuliah. Jadi ada materi kuliah yang dia nggak ngerti, dia ikut kuliah, duduk aja paling depan. Tapi apa yang terjadi? Dosen yang memberi materi kuliah itu, dia pikir sedang dimonitor. Jadi bukan dia ngikut kuliah, dia pikir dosen ini sedang dimonitor. Akhirnya dosen ini yang memberikan kuliah secara sungguh-sungguh. Terus akhirnya karena dia sudah banyak mengikuti kuliah, berbagai kuliah, akhirnya dia punya pengetahuan, terus dia ngikut
ujian, dia ikut ujian magister. Nah waktu itu magister juga masih langka ini. Jadi di antara teman-teman Bapak, dia termasuk magister yang pertama. Jadi ini orang pintar, punya akal, punya trik, akhirnya Pak bisa jadi rektor, bisa meningkatkan jati dirinya. Belum banyak orang jadi magister, dia sudah jadi magister duluan. Nah, jadi apa? Jadilah orang pintar. Kalau kemudian Anda mau bergaya hidup yang tinggi, jadikanlah itu strategi untuk Anda bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi. Nah ini sebenarnya cerita seperti itu. Mungkin Anda pernah nonton film Titanic, yang anak muda pelukis terus kemudian mendekati orang perempuan yang dari kelas bangsawan, seperti itu. Tapi itu jangan ditiru, ini nggak baik itu Titanic itu. Yang dideketin ini orang sudah punya suami. Tapi minimal cara masuk ke kelas yang atas itu kan pelukis yang tadinya dandannya acak-acakan tuh jadi rapi, seperti layaknya kelas sosial atas. Nah kemudian kalau itu tadi cuma cerita fiktif. Nah, ada cerita yang true story, itu Onassis, orang kaya itu sampai sekitar tahun 70-an kalau nggak salah dia. Nah, dan waktu itu belum banyak seperti sekarang orang kaya itu kan banyak, koruptor juga banyak yang kaya, hartanya triliunan. Itu waktu itu masih jarang orang kaya. Onassis. Nah, Onassis itu juga dari kalangan kelas bawah. Bagaimana dia bisa masuk ke kalangan kelas atas? Ya dia nggak mau ke kalau misalnya ke warung kelas bawah itu mungkin untuk makan iya, tapi kalau untuk tampilan dia nggak mau. Dia harus sesering mungkin masuk ke restoran kelas atas, sampai diistilahkan meskipun cuma minum teh pahit. Ya nggak gitu sebenarnya, itu cuma istilah aja. Nah tapi dengan uang yang masih tipis, dia upayakan dia bisa masuk ke kalangan kelas atas, ke restoran mewah, banyak orang-orang elit ada di situ, sehingga akhirnya dia punya pengetahuan. Akhirnya waktu itu sedang Perang Dunia II. Ini belum ada supplier bahan bakar yang operasi di tempat perang. Sementara di lautan itu banyak kapal-kapal perang yang kehabisan bahan bakar. Disitulah jadi ide Onassis itu kemudian membeli kapal-kapal bekas yang istilahnya udah rongsok lah, dia permak sedemikian rupa jadi kapal tanker yang siap mensuplai kapal-kapal perang yang kehabisan bahan bakar di tengah lautan. Nah ini kapalnya ini diasuransikan, kapal Onassis ini, sehingga ya kalau jadi sasaran tembak orang yang lagi perang, ini dia panen.
dapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. Akhirnya dia semakin kaya. Ketika perang selesai, cuma nggak tahu bahwa cerita selanjutnya itu setelah perang selesai dia bisnisnya apa. Nah, sampai kemudian menjadi orang terkaya di dunia pada tahun ya mungkin dari tahun 50-an sampai awal 70-an. Jadi orang kaya. Nah, jadi itulah berkaitan dengan gaya hidup yang membuat bisnis ini menjadi semakin menarik. Jadi jangan diabaikan gaya hidup ini. Anda sebagai calon sarjana ekonomi itu harus bisa melihat peluang seperti kita itu kan masyarakat yang punya tradisi mudik. Ini Anda lihat tradisi mudik itu ada peluang apa di situ yang bisa Anda lakukan. Orang-orang di pinggir jalan Pantura aja, tapi mungkin sekarang sudah nggak laku lagi ya. Dulu pinggir jalan Pantura itu WC dadakan itu muncul banyak sekali. Tapi mungkin sekarang masih karena pemotor kan masih lewat Pantura. Ya mungkin volumenya tidak seperti ketika belum ada jalan tol. Jalan tol dulu, sebelum ada jalan tol dulu kan ya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 lewat situ semua, sehingga ini pasar ini. Jadi orang bikin warung dadakan ya yang cepat saji itu kan mie gelas. Ini ya banyak sekali. Hanya cuma pakai modal air panas, termos, dengan beli mie yang siap saji. Peluang nyari bisnis. Nah tentunya kalau Anda ya nyari peluang yang lebih menarik dan menghasilkan cuan yang lebih besar dan halal. Nah dalam berkaitan dengan lifestyle ini juga makanya muncul kemudian kelas fit. Nah, untuk pelayanan haji juga kemudian muncul haji plus yang biayanya lebih mahal tapi waktunya lebih cepat, nggak terkenal waiting list. Nah, jadi itulah cara menangkap dari gaya hidup ini, antara lain yaitu manfaat analisis perilaku konsumen itu bagaimana Anda menangkap setiap perilaku konsumen. Jadi itu karena waktu sudah berapa itu 48 menit, nah kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.